Dan jahat di situ orang Farisi ahli Taurat yang bertobat, yang dimana Di sini kan terdengarnya nama Paulus di saat kisah para rasul mulai kan? iya betul. Nah, Makanya dari mulai kisah para rasul 9, di sana dikatakan Paulus bertobat. Tidak ada lagi yang kulihat ada perbuatan Paulus yang seperti yang sebelum. Jadi di sini di mana kesalahan yang dibuat Paulus menurut Bang Fio? Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Katakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa orang Kristen. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus. Yesus mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Tapi itu kan bukan itu maksud Paulus itu, Bang. Itu maksudnya itu begitu. Oh, menurut Bang Juma itu maksudnya. Iya, itu coba Anda coba dalami lagi. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib yang terkutuk ini menurut Yesus? Menurut Paulus. Jadi di sini coba kita baca. Silakan. Galatia berapa tadi, Bang? Galatia 3 nomor 13. Jadi Paulus ini usil, dia itu sangat benci kepada Yesus anak Maria. Kok benci? Lah, buktinya apa dasarnya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Itu apa dasarnya dia mengatakan itu? Ya, coba kita baca dulu, Abang, ya. Iya, silakan saudara. Jangan terlalu goyang rambutnya, Bang. Nanti rambutnya ke bawah sisirnya. Kalau gini siapa? Yuk, Galatia 3 ayat 13 tadi, Bang, ya? Iya. Perbanyak belajar Bible, Bang, biar lebih paham lagi tentang konsep yang ada di dalamnya. Saya baru belajar, Bang. Di sini dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Apa salahnya di sini, Bang? Salahnya dari mana dapat ilmu kalau Yesus itu terkutuk? Ini bukan Yesus yang dimaksud terkutuk, Bang. Lalu siapa? Karena kita ini sudah berdosa. Dari mana dasarnya Anda mengatakan kita berdosa? Maksud Paulus ini seperti itu. Ya, dari mana dasarnya Anda mengatakan kita ini telah berdosa? Nah, kok Abang bertanya dari mana dasarnya kita? Ya kan, Anda mengatakan karena kita ini berdosa. Apa dosa kita? Dosa kita apa? Kita berasal dari manusia yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Terus apa hubungannya dengan dosa? Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia sampai saat ini tidak mengenal dosa, kan, Bang? Apa hubungannya? Kok apa hubungannya? Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ? Kejadian berapa, Bang? Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Tapi ini dulu belum kelar ini, Bang. Ya, nanti iya. Ucapan Anda itu loh yang mengatakan kita ini jatuh dari dosa, padahal tidak. Jadi apa yang terjadi di atas muka bumi ini antar manusia itu adalah skenario yang sudah disusun oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kan itu, Bang. Itu kan berbicara tentang iblis. Iya, iblis. Tuhan yang membuat kita tadi berbicara tentang Paulus. Iya, kan Anda mengatakan dosa. Anda kan mendoktrin tuh bahwa kita Adam ini sudah dapat dosa katanya. Sehingga kita keturunannya ini juga mewariskan dosa. Itu loh. Abang yang mengatakan itu, bukan saya. Di sini dikatakan bahwa kalau berbicara tentang permusuhan, itu kan tentang keturunan Adam dan iblis yang dimaksudkan, kan?
Iya betul. Makanya keadaan ini terjadi karena Tuhan sudah melakukan permusuhan antara kita dengan iblis. Jadi bukan karena Adam. Bukan karena Adam. Itu fitnah, Bang. Jadi karena siapa kita berdosa, Bang? Ya karena kita ini manusia punya potensi untuk berdosa. Jadi bukan karena Adam. Bukan. Mana dalilnya karena Adam? Nggak ada. Ya. Yang saya lihat ini karena Adam itu manusia pertama, kita ini keturunan manusia itu, di mana dia jatuh dalam dosa, sehingga dia dicampakkan dari Taman Eden, maka sampailah akarnya dosa itu kepada kita. Itu kata siapa? Ya, kita melihat dari kejadian ini saja, Bang. Loh, berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Sementara kita tadi bahas di sini tentang Galatia 3 ayat 13 Iya. kan kan begini dikatakan kan. Coba kita baca dulu dalam ke Galatia 3 ayat 13. Iya, silakan. Coba kita baca dari atas, mungkin dari ayat berapa kita ya? Ayat 9. Ya, dari samping juga boleh. 9. Iya, silakan, Bang. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu tujuannya, Bang. Iya, terus apa masalahnya kenapa Yesus difitnah menjadi kutuk? Ini bukan difitnah ini, Bang, bukan difitnah. Nah, terus apa alasannya? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dikatakan terkutuk? Itu semua karena kita manusia. Ya kok jadi kita, kenapa jadi Yesus yang nanggung? Karena gini, Bang, kan tapi Abang tadi tidak percaya kita orang berdosa ya? Ya enggak lah, mana dalilnya? Ada nggak dalilnya kalau keturunan Adam itu adalah orang berdosa? Ada nggak dalilnya, Bang? Jadi kita kan ada karena Adam. Iya betul, tapi mengenai dosa, kan yang melakukan dosa kesalahan kan Adam, bukan kita. Kenapa kita yang ikut-ikutan? Kalau nggak ada Adam, kita nggak ada, Bang. Iya betul, tetapi apa yang dilakukan Adam itu... Coba Abang pikirkan. Kalau Adam nggak diciptakan, ada manusia atau enggak? Adam tidak diciptakan berarti keturunannya nggak ada. Berarti nggak ada manusia kan? Iya, karena nggak ada keturunannya. Jadi kita kan dari keturunan manusia yang diciptakan Tuhan kan? Iya betul. Terus mengenai dosa? Jadi di sini Adam dicampakkan dari Taman Eden gara-gara apa? Apa dia dicampakkan dari Taman Eden? Karena memang dia dipersiapkan untuk di dunia, bukan untuk di Taman Eden. Kalau dia tidak memakan buah yang baik dan yang jahat, apakah dia dicampakkan dari Taman Eden? Iya jelas dia harus ke bumi karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi. Oh. Coba Anda baca Kejadian 1 nomor 26. Menurut Abang dosa itu dari mana? Dosa yang bagaimana? Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan itu. Enggak, Bang, enggak ada itu.
Yesaya 45 nomor 7. Yesaya 45 nomor 7. coba Bang bacakan. Abang yang baca. Aduh, ada rupanya Tuhan mencoba. Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi ya? Yesaya 45 nomor 7. Yesaya 45 nomor 7. Iya. Tapi sebelumnya abang percaya dengan Alkitab ini, Alkitab yang kami pegang ini firman Tuhan atau enggak? Saya nggak percaya itu firman Tuhan. Oh, abang nggak percaya? 47 bang ya? Iya, 45 nomor 7. Yesaya 45 ayat 47 kan? Yesaya 45 nomor 7, Bang. Oh, nomor 7. Iya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kan nggak ada di sini dia menciptakan kejahatan, bang. Kejahatan itu bahasa Ibraninya ro. Apa? Ro. Res dalam bahasa, dalam huruf Apa artinya itu, bang? Ibrani. Kejahatan, evil. Tapi abang kasih sama saya Yesaya 45 ayat 7. Itu salah terjemah. Yang benar di situ adalah kejahatan. Kok salah terjemah? Karena original teksnya di situ tertulis ro. Roh itu jahat. Ro itu artinya kejahatan. Jadi ini salah. Salah terjemah. Jadi di sini yang di mana salah terjemahnya ini? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di mana salahnya ini? Coba Anda lihat di KJP-nya dulu. Versi KJP-nya apa? Tertulis. Enggak, di sini kan letaknya yang abang katakan roh tadi. Yang mana roh ini? Nasib malang itu jahat atau tidak, Bang? Nasib malang. Iya, boleh dibilang jahat. Di situ itu letaknya. Itu letaknya. Iya. Jadi Tuhan di sini bicara tentang Tuhan yang menciptakan, yang diciptakannya. Kalau kita melihat nanti dari kejadian, di kejadian mulai Tuhan menciptakan. Iya. Di sana Tuhan itu tidak menjadikan begitu saja, dan dia setiap dia menjadikan sesuatu itu, dia lihat baik adanya. Bang, Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Kalau tidak baik, bang, tentu akan digantikan. Maka dikatakan nggak bisa. kita lihat dari kejadian nanti kita baca, saat Allah menciptakan, mulai daripada penciptaannya, dia melihat dulu itu baik atau tidak. Dan dia katakan saat dia menciptakan itu baik adanya. Ya, tadi yang abang baca itu apa? Nasib malang itu baik. Nah, makanya di sini yang saya katakan, kenapa abang mengatakan ini salah terjemahan? Nah, tadi kan karena di situ adalah kejahatan. Ra itu. Tapi kalaupun Anda memaksakan terjemahan barunya itu yang benar, ya sudah, saya tanya, nasib malang itu jahat atau tidak? Nasib malang itu bisa dibilang itu nggak baik. Atau alias? Iya, jahat. Nah, gitu dong. Iya, tapi di sini, bang, abang kan belum. Ini kan perikop di atas, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Iya, Tuhan menciptakan semua itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Jadi di sini yang saya mau tanyakan sama abang, kalau abang mengatakan Tuhan kami menciptakan kejahatan, ayat-ayat mana saja yang Tuhan kami menciptakan kejahatan? Yohanes 1 nomor 3, coba Anda baca. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Yohanes 1 ayat 3.
Suara saya memang seperti ini Bang ya. Bukan saya marah Bang ya. Saya suka suara abang. Ngantuk saya hilang. Yohanes 1 ayat 3 Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Termasuk iblis. Yang dimaksud ini ayat ini Bang, ini berbicara tentang Yesus. Iya, enggak, itu berbicara mengenai firman. Enggak, ini berbicara tentang Yesus ayat 14 ini. Tidak, saudara. Kalau berbicara mengenai Yesus itu nanti di data nomor 14-nya. Firman itu menjadi daging. Tapi kalau data nomor 1, nomor 3 itu. Abang memikirkan tentang ayat 3 ini bagaimana? Tuhan yang adalah yang bersama dengan sifat firman-Nya, kalamnya itu menciptakan segala sesuatunya. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, maka segala sesuatunya ada. Abang, tadi saya minta kepada abang bahwasanya kalau memang ada Tuhan kami menciptakan kejahatan, ayat mana saja yang bisa abang kasih sama saya bahwa Tuhan saya menciptakan kejahatan? Ya itu tadi kan sudah cukup itu kan. Ya saya 45 nomor 7. Bukan itu. Ini Yesus yang dimaksud ini. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, setelah menjadi manusia baru menjadi Yesus. Karena firmanlah agar ada jadi yang sesuatu, segala sesuatu. Saudara, salah satu kerja firman itu adalah menciptakan manusia tanpa ayah, yaitu Yesus. Bukan Yesus itu bukan firman. Nggak ada dalilnya Yesus itu firman, nggak ada. Yesus itu penerima firman. Sekarang bagaimana tanggapan abang tentang awal penciptaan yang dikatakan oleh Allah itu? Apakah dia bohong? Lah, Tuhan menciptakan segala sesuatunya cukup dengan berkata. Coba Anda baca Saya bacakan. Silakan. Mana pula ini Alkitabku ini? Ntar ya, aku kasih dulu. Iya Bang. Jadi menurut saudara Yesaya 45 nomor 7 itu Tuhan menciptakan kejahatan, betul ya? Enggak lah. Kok enggak sih? Kok enggak? Tadi sudah mengakui nasib malang. Dia menciptakan kemalangan seseorang. Dia yang menciptakan kesialan seseorang. Mungkin ngomong dulu sama Bang Fodo, Bang. Bang Kodo? Ngomong dulu sama Bang Fodo sebelum saya dapat, Bang. Abang mau cari apa emang? Salam Bang Sijo. Selamat malam Juma. Ayatnya itu, Bang. Tentang? Kejadian bahwa saat Yesus menjadikan segala sesuatu, dia lihat dulu baik itu adanya. Waduh, Yesus itu ciptaan yang nanti ada setelah ibunya ngeden, Bang. Juma. Tuhan yang saat diciptakan itu semua, Allah lihat dulu itu baik, Bang. Maka nggak ada yang baik, yang tidak baik, yang diciptakan adalah Tuhan kami, gitu dia. Nah, itu tadi yang Yesaya 45 apa itu? Bukan begitu maksudnya itu. Allah itu berkuasa. Kenapa jadi Anda yang ngatur-ngatur? Dalilnya kayak begitu kok. Itu kitabnya Yahudi kok itu. Bukan kitabnya Kristen. Sebentar. Itu kitabnya Yahudi itu, Bang. Kenapa Anda yang... Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Kitabnya Yahudi jangan ditafsirkan seenak perut, Bang. Itu kitabnya Yahudi. Inilah awal penciptaan. Segala sesuatu belum ada dan Allah mulai menciptakan dan dia melihat bahwa itu baik. Saya bacakan ya. Mulai dari ayat 3 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat itu kitabnya Yahudi kan ya? Bahwa bentar, Bang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ya. Nah, artinya di sini saat Allah menciptakan, dia melihat dulu, Bang. Bukan begitu saja dia biarkan. Dari mana Anda tahu? Ini
Apa ini? Ini kan awal kejadian kan awal, Bang. Kejadian awal kan. Nah, ini saya bacakan di sini mulai dari 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan dia melihat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jika dilihat Allah tadi itu terang itu tidak baik, dia tidak akan memisahkannya. Mungkin dia akan gantikan gitu dia. Kenapa dipisahkan dengan gelap? Karena gelap itu tidak bagus gitu maksudnya, tidak baik. Nah, kalau berbicara tentang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Nah, kenapa bisa? Karena gelap itu tidak baik. Bukan maksudnya tidak baik. Ya, terus Anda mengatakan kalau dipisahkan terang karena baik. Kenapa ada gelap, Abang bilang pula nanti? Ya, tadi kan Abang mengatakan dipisahkan karena baik. Terang itu dipisahkan karena baik. Berarti dia dipisahkan dari sesuatu yang tidak baik, yaitu gelap. Berarti gelap ini sesuatu yang tidak baik. Saya lanjutkan. Ya. Nanti kembali ke Galatia ya, Bang ya. Galatia tadi sudah selesai, Bang. Belum. Yesus ini sangat dibenci oleh Paulus, belum. Iya, oke, kembali pun nanti nggak apa-apa. Iya. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang. Dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, berarti di sini kalau Allah itu melihat tadi tidak baik, berarti pasti digantikan kan gitu kan? Ya, kalau ada yang baik berarti ada yang buruk kan? Ya jelaslah ada yang baik, ada yang buruk. Yang menciptakan buruk itu siapa? Ya keburukan nggak pernah diciptakan Allah. Nah, tadi yang menciptakan malam tadi itu yang gelap itu siapa yang menciptakannya? Malam yang dimaksud kan bukan buruk ini, tujuannya nggak buruk, Bang. Dengar tadi ya. Katanya siang itu baik. Berarti malam? Dengar. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Nah, terus mataharinya kapan diciptakan? Bentar. Duluan ini siang dan malam. Kemana? Ini tadi kita bahas di sini bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Kan itu tadi yang kita bahas. Ini sudah tidak baik, Bang, karena matahari belum ada, sudah ada siang dan malam. Kenapa begitu, Bang bilang? Coba saya baca lanjut, Bang ya. Saya baca lanjut. Ya kan belum ada matahari kok sudah ada siang dan malam diciptakan lebih dulu. Gimana itu? Penulisannya ini kan nanti Musa yang berarti penulisnya salah ya, salah susun. Bukan. Lah, lalu apa maksudnya? Abang pilih dengar. Biar Abang dengar sebentar apa yang saya katakan. Yang sementara tadi yang kita bahas di sini bahwasannya Tuhan hanya menciptakan yang baik. Dia tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Berarti dia tidak menciptakan segala sesuatunya dong? Segala sesuatu yang tidak baik nggak pernah diciptakan Tuhan, berarti bukan segala sesuatunya dia ciptakan. Berarti dia tidak maha kuasa kalau begitu. Boleh saya tanggapi? Izin tanggapi boleh. Nah kan di dalam dalilnya tadi Yohanes 1 nomor 3 tadi itu kan segala sesuatunya diciptakan oleh dia. Segala sesuatu. Itu bicara tentang Yesus, bagaimana waktu itu para nabi mengenal Allah melalui apa hubungannya firman. coba? Apa hubungannya Yesus dengan segala sesuatu diciptakan oleh dia? Maksudnya Yesus yang menciptakan gitu maksudnya. Nah, di sini kan berbicara tentang ayat 3 itu, Yohanes 1 ayat 3, itu berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia itu. Berbicara belum, yang telah tentang yang menjadi manusia itu nanti dulu itu di nomor 14-nya Bang baru bercerita Yesus, Bang. Jadi di sini boleh selesai, Bang ya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak baik ya. Loh, jadi segala sesuatu itu bohong? Segala sesuatu maksudnya yang baik, Bang. Mana dalilnya? Segala sesuatu yang baik, mana dalilnya? Saya tadi kan sudah
bacakan sama pasal Di mana abang Satu membacakan? ayat Itu cuma 33. siang dan malam aja nya itu tadi. Panggil Edis ke sini, Edis. di dalam Kejadian 1 ayat 31. Kamu buka tuh. Nah, buka. Tuhan Tadi kan menciptakan sudah segala siapa yang sesuatu bicara amat ini? sangat baik. Saya, Kefas. Iya. Chen. Sangat baik, Gimana? termasuk Gimana iblis kan? ayatnya, Bang? Tuhan Biar Segala apa? sesuatunya di yang jahat Tuhan tidak pernah menciptakan yang iblis. baik. Ya, terus yang tadi itu yang Semua terjadi sangat amat baik. itu di Yesaya. Nasib malang itu malang itu bukan berarti tidak baik. Hah? Oh, jadi nasib malang itu baik. Dia baik. Baru saya dengar, baru kali ini saya dengar, Bang. Nasib malang itu Ya. adalah baik. Saya baru dengar. Kalau kamu bisa punya nasib malang itu baik. Santai Kamu akan ditolong teman-teman. orang lain. Kamu akan ditolong orang. Santai Kalau kamu teman-teman. malang akan ditolong orang yang bernasib baik. Berarti baik. Berarti ini, nasib Bapak, malang itu baik menurut sudah Abang. selesai. Ini sudah selesai ya. Nasib Hanya yang baik, ya. Nasib malang. itu Tidak ada baik. dalilnya, Karena tidak ada ada yang menolong dalilnya. dia. Justru dalilnya mengatakan bahwa Kejadian yang saya bacakan tadi bahwa Yohanes itu, dia melihat saudara, dulu itu baik. saudara, Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu dalil. Host, saya izin tanggapi boleh? Host, saya izin tanggapi boleh? Iya, silakan. Ya. Ya, untuk pertama kalinya terima kasih Bang Suma sudah datang berkunjung ke room kami. Terima kasih banyak. Kami sangat menghormati Bang Suma di sini. Saya ingin menanggapi tentang penciptaannya. Nah, di sana kita akan temukan bahwa Tuhan menciptakan itu semua pada awalnya itu baik, Bang Suma. Yaitu kalau kita melihat kalau kepada kejahatan itu kan selalu dilakukan oleh iblis. Iblis pada asal mulanya itu adalah seorang malaikat, ya. Berarti malaikat itu diciptakan dengan tujuan yang baik. Akan tetapi malaikat itu salah dalam mempergunakan free will-nya sehingga dia memberontak kepada penciptanya. Makanya jadinya iblis itu. Sehingga dia dibuang. Saya rasa saya bicara seperti ini Bang Suma sudah tahu. Mungkin di Bang Suma juga ada hal seperti itu, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tapi awalnya yaitu malaikat. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Kejahatan bagi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kejahatan, kebaikan itu adalah sesuatu yang dibuatnya, yang diciptakannya, yang dibuatnya. Benar. Kenapa kemudian kejahatan itu dibuat? Supaya untuk menguji manusia. Apakah manusia ini kemudian bisa menjalankan kehendak bebasnya ini dengan baik atau dengan tidak baik. Makanya dalam Yesaya 45 nomor 7 itu jelas dikatakan, akulah yang menciptakan semua itu. Kenapa Anda jadi ingkari? Dalil. Belum lagi Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Gimana dong? Jawab. Gini. Bang Siju. Iya, Bang Zuma, silakan. Boleh saya jawab? Boleh Iya, saya silakan. jawab? Silakan. Apakah Sebentar, saya apakah terakhir saja. ada Tuhan? Pak, sebentar saya Tunggu dulu. Saya jawab. Saya kembali untuk bertanya. Apakah Tuhan menciptakan lawan untuk dirinya? Enggak, iblis bukan lawan daripada Tuhan. Iblis itu lawan Ya, manusia. itu siapa bilang bukan? Kalau di Siapa Kristen bilang iblis bukan? lawannya Tuhan. Saudara, kalau di iblis, kalau di Kristen, Ya. Tuhan itu musuhnya Karena adalah di iblis. Islam memang sahabatnya Oh, enggak. Allah kan? Bukan. Iblis. Jangan memfitnah kayak gitu, enggak Iyalah. bagus. Diskusi itu harus Kamu yang juga jangan intelektual. fitnah. Loh, faktanya Tidak di mau dalam fitnah juga, Yesaya, Yesaya 14. Iblis di situ ingin menyaingi Tuhan. Bahkan di dalam agamamu, Ya, saingan Tuhan itu ada yang bernama Kristus.
Anda paham enggak siapa itu Kristus? Begini Bang Sijo. Dia adalah makhluk padang gurun. Bentar, diam dulu, Dia diam. adalah makhluk padang gurun yang Iya, ingin diam menyamai dulu, pencipta diam. langit dan bumi. Sabar dulu. Ya. Sabar saudara, sabar. Yang menjadi saya tanggapi saudara dulu. iblis siapa? Saya tanggapi dulu. Saudara Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi yang dulu jadi ya. saudara muslim siapa? Berarti saudaranya jin, iblis, setan itu saudara kalian. Bang Kepas diam dulu. Boleh nggak? Boleh nggak saya ngomong gitu? Kan ada di kitab kalian. Diam dulu Bang Kepas. Itu saudara Bang Kepas, kalian. Bang Kepas diam dulu. Diam. Coba. Silakan Bang. Mau kamu bilang saudara dengan iblis, setan, jin. Mau? Saudara jangan asal ngomong, saudara. Bang Jangan Hodo. asal ngomong, Bang nggak Hodo, bagus. silakan. Tidak asal ngomong. Saya tidak asal ngomong. Diam dulu Karena Bang. bisa bertobat, bisa jadi saudara si iman dengan Islam. Ya kan? Saudara, Betul nggak? Jin Saudara, bisa kalau- Bang Kepas diam dulu. Silakan ngomong dulu Bang Hodo. Ya, makasih Bang Sijo. Saya dari tadi mendengar narasi Bang. Saya ingin bertanya, apakah Bang Zuma itu percaya sama Injil? Injil yang datang kepada Nabi Isa saya percaya. Tapi yang ada sama kalian itu hanya surah kabar. Ya. Itu tegas saya katakan itu. Iya. Tadi narasi yang Bang Zuma angkat semua membenarkan dan menyalahkan Injil. Jadi standar apa yang Bang Zuma pakai hingga mengangkat narasi Alkitab ini? Sepertinya Pak Hodo begini, Iya, saudara. karena musuh berat kalian itu adalah musuh sebentar berat dulu. kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Bang Suma sebentar. Pak Hodo, saudara, begini saudara. Kita selesaikan satu-satu. Tadi kita berbicara tentang penciptaan. Kita selesaikan itu dulu, baru kita bergeser ke hal yang lain. Jadi poin diskusi kita itu ada titik terangnya. Oke, Bang Suma. betul itu. Bang Suma, kalau Bang Suma mengatakan Tuhan menciptakan segala kejahatan, saya ingin tahu Bang Suma, di kitab suci saya hanya temukan Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa, tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan Maha Jahat. Jadi kalau ada Bang Suma mengatakan demikian, di dalil di kitab Bang Suma mungkin Tidak Silakan, ada langsung. Tuhan itu maha jahat. Tidak ada Tuhan itu maha jahat. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Di luar Tuhan itu adalah ciptaan. saudara Tidak tadi, ada di atas. Bang Suma, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan juga kan? Nah, kami sudah berusaha Segala untuk sesuatu membantah diciptakan itu. oleh Tuhan. Kami sudah berusaha Bahkan di dalam membantah Yohanes itu, 1 Bang nomor Suma. 3 itu jelas dalam kitab Tapi, saudara. tapi Bang Suma kan ngeyel. Berarti pasti Bang Suma ada dalilnya dong. Tuhan maha jahat ada pasti. Saya minta dalilnya. Loh, kok ada Bang Suma, biar Tuhan kita, kok maha biar jahat? kita tidak asal berbicara saja. Silakan Bang Suma. Saudara, Tuhan itu posisi tertinggi, saudara. Ketika dia menciptakan makhluk, maka makhluk itu semuanya di bawah. Apakah kebaikan, keburukan, kejahatan, iblis, malaikat, semua diciptakan oleh Allah, kedudukannya rendah. Bukan setara dengan Tuhan. Berbeda di Kristen. Iblis di dalam Kristen itu setara dengan Tuhan. Itu di agama Anda. Saya kasih bukti. mana buktinya? Iblis itu roh. Iblis itu roh. Mana bukti? Tuhan Anda juga roh. Katanya, Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan framing lo cuma. Kamu sudah Iblis itu adalah roh. katanya mana? Di mana ayatnya? Iblis yang dikatakan pneuma itu apa? Ayatnya di mana? Pakai ayat. Iya, saya katakan dulu. Yang disebut pneuma itu di dalam kitab saudara itu apa? Roh kan? Dan Kejadian bahkan 1. dikatakan Ya, Kejadian 1 ayat 31 sudah jelas penciptaan itu sudah nyata, sudah real, baik. Maka Allah Lalu yang yang menciptakan iblis siapa yang menciptakan iblis kalau gitu? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan Siapa? menciptakan malaikat yang Heeh. jatuh, Ah. yang memberontak, itulah iblis. Nah, gitu, Bang Suma. tidak ada kejahatan, kalau tidak Berarti ada kejahatan begini, diciptakan. Begini Sabar. dulu, saya selesai dulu Bang Suma. Saudara, kalau Artinya, tidak ada kejahatan diciptakan, bisa ke malaikat itu jatuh menjadi jahat? Bisa nggak? sebentar ya. Kamu punya free will. Bang Suma, satu-satu dulu. Bang Suma begini, saudara. Iya. Tuhan menciptakan awalnya itu semuanya tujuannya baik. Apabila kebaikan itu tidak ada,
berarti yang ada buruknya, Bang Suma. Makanya malaikat itu diciptakan itu baik adanya, tapi yang memberontak itulah akhirnya jadinya tidak baik, Bang Suma. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan yang memberontak ini siapa, Bang? Sebentar saya selesaikan. Apabila Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta, di suatu sisi Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta segala yang baik, ya berarti kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga, berarti artinya Tuhan menciptakan Maha Pencipta kejahatan juga artinya, gitu loh Bang Suma. Makanya kenapa saya minta, adakah dalil yang menuliskan bahwa Tuhan itu maha jahat? Itu aja saya minta, Bang. Tidak ada. Biar kita jangan panjang lebar. Kalau nggak ada, Bang Suma tidak punya dasar untuk mengatakan kalau Tuhan mampu menciptakan kejahatan, gitu loh. Gimana ceritanya ini? Tidak ada Tuhan itu dikatakan maha jahat. Itu karangan Anda sendiri. Tidak ada Tuhan dikatakan maha jahat. Itu karangan saudara. Kejahatan yang menciptakan kejahatan disebut apa, Bang Suma? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan kalau sesuatu diciptakan, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti yang menciptakannya itu disebut apa, Bang Suma? Pencipta segala sesuatu, Khalik. Dialah yang menciptakan segala sekarang sesuatu begini, itu. Bang Suma. Tuhan menciptakan kebaikan disebut maha baik nggak? Oh, bukan begitu. Tuhan itu segala-galanya itu dicipta oleh Tuhan. Ikutin kata dia. Sekarang Anda baca. Sekarang Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Kembali pada titik terangnya, Bang Suma. Kalau Tuhan menciptakan kebaikan, Anda akan bilang Tuhan apa? Bang Suma ini. Tuhan itu maha pencipta, kan? Benar gak? Berarti maha pencipta yang baik. Maha pencipta yang baik. Menciptakan maha baik. Yang maha baik. Terus yang menciptakan kejahatan siapa? Kalau dia menciptakan kejahatan, berarti maha pencipta yang jahat, begitu? Kejahatan itu ada atas pribadi manusia. Silakan kejahatan ini, sifat jahat ini siapa yang menciptakan? Sifat jahat ini siapa yang menciptakan? Atas free will. Kan ada free will, ya, manusia itu kemudian manusia memiliki sisi bisa jahat karena ada potensi jahat. Siapa yang ciptakan potensi itu? Si iblis kan punya kok jadi iblis? Mana yang jahat, mana yang tidak. Yang permulaan kejahatan kan dari iblis. Nah, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan potensi itu ada? Siapa yang menciptakan potensi itu ada? Diciptakan oleh malaikat itu sendiri. Berarti Anda mau mengakui bahwa malaikat itu pencipta? Ya, dia menciptakan yang kamu bisa menciptakan, masa malaikat nggak bisa? Kamu menciptakan saya mencipta kamu menciptakan apa? Itu beda. Itu beda. Ini kejahatan kok. Memang loh, sama-sama bisa menciptakan. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Bisa. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Yohanes 1 nomor 3 berani nggak Anda baca? Saya satu-satu yang coba Anda baca supaya yang kita nggak dapat poin ini. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Silakan Anda baca. Kalau Anda percaya kepada Bible, baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh yang baik. Mana ada tertulis? Kejadian itu sudah. Kejadian 1 inilah Kristen ya. Inilah saudara saya. Saudara saya Oten ya ini. Anehnya itu gitu. Itu baik. Ayat 31. Lucu. Anda lucu, ada datanya kok. Boleh nanya tentang kita. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu. Kejahatan itu sesuatu atau bukan? Gimana ada sesuatu yang amat sangat baik di dalam Kejadian 1 Yohanes 1 nomor 3, kejahatan itu sesuatu enggak? Iblis itu sesuatu enggak? Di mana? Bentar. yang baik. Kenapa Anda membantah dalil? Sebentar Bang Suma sebentar. Host. Tolong atur yang mau diskusi kasih besar dua-dua orang biar supaya yang kecil itu nggak ngomong. Jadi nggak berantakan diskusinya. Iya.
Pakai dalil Jadi- ya, pakai dalil, jadi jangan siapa cuma yang pakai mau congor kayak diskusi, kipas ini. dibesarkan dulu dua-dua orang. Pakai dalil Bung ya. Lawan saya, hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan congor, gitu ya. Saya datang ke sini untuk menguji kalian sejauh mana kalian memahami agama Saya kalian. di Kami uji kamu boleh nggak? diuji. Ini saya lemparkan kau ke bawah bisa Juma. Saya uji. Nggak perlu di Bisa, kenapa tidak? hari Nah, ini. diuji dong. Oh, kalian itu Cari panggung. musuh kamu itu Bibelmu, musuhmu itu Bibelmu, Musuh kau itu Yesus. Musuh kau kita Musuhmu itu Quranmu kecuali jangan buat kericu itu ini. fakta. Udah, Iya, udah. kami tanya Saudara tentang host, kitab Ibrani. diturunkan aja yang tidak punya kompetensi ini diturunkan host. Kami tanya Host. tentang kitab Ibrani. Diturunkan aja. Di atas. Turunkan aja yang lain host. Yang lain ini turunin Ya, aja. gimana Tanya coba? tentang Mereka kitab ini- Ibrani, jangan tanya kitab Mereka Otek. ini ngaco. Oh, udah ngelek. Kita Mereka itu- ngaco. Udah ngelek jaringanku. Diturunkan Saudara, aja yang lain. siapa yang host. mau Kan ada cuma diskusi? itu framing doang. Siapa yang mau diskusi? Diturunkan aja host. Mereka ini hanya ini Ngomong hanya aja. bikin Tanya ngaco tentang host. Quran, mau berani nggak? Dua-dua orang. Ya silakan kau tanyakan. Kita Yang ada data. membahas Jangan Al-Quran sekalian ya. ngomong, Kita bahas Data Al-Quran. dia. pasar. Bahas Dia Quran nggak tapi punya ya. data dari tadi. Jangan terjemahan. Dari tadi nggak ada datanya. Macam bisa Di aja mana kamu. dalilnya Kepas? Di mana dalilnya Kepas? Tuhan menciptakan hanya kebaikan. Di mana dalilnya Epas? Di Di mana? dalam Kejadian 1 ayat 31. Apa katanya di situ? Besarin Di situ kepas aja. Tuhan menciptakan segala silakan. sesuatu sangat amat baik. Ah, diam dulu. Iya, diam, segala bacain ya. sesuatu. Ya, di situ. Oke, Iya, silakan. Silakan. Udah ngelek jaringanku ini. Silakan. Ribut semua. Kejadian Oke. berapa? Biar saya buka. Iya. Kejadian Silakan, 1 silakan. ayat 31. Bang Ya. Hodo, boleh setel apanya ini bang? Di sini berbunyi demikian, maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Segala sesuatu, segala yang diciptakannya sangat amat baik. Itu nggak perlu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 3 lagi. Udah ada di dalam Kejadian ini. Sudah lengkap. Kepas. Gitu. Kepas. Kalau kamu lihat di Kejadian 1 itu Kepas, itu Kontak HP-ku ini. itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, Siapa ikan bilang? di Segala laut. sesuatu yang diciptakan kok. Itu yang segala yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik, berarti iblis juga baik, gitu maksudnya. Hah? Gitu maksud lo? Di sini Jadi kan iblis itu baik, iblis tidak berarti diciptakan. kejahatan itu baik. Siapa bilang iblis itu diciptakan? Siapa bilang? Kalau begitu, tolong kau tunjukkan di mana tertulis air diciptakan. Ada? Air semua diciptakan, dikumpulkan. Di mana dalilnya air diciptakan? Coba tunjukkan ke saya. Itu. Hah? Di mana? Ah, Ayo. di Ah, mana? hu ha hu ha hu ha hu ha hu ha hu. Tunggu dulu. Di mana? Mana Tunggu. dalilnya air diciptakan? Nggak Mana? sopan kamu. Kamu cuman mengacau. Kita mau diskusi baik-baik. Kau Nih, ngaco di sini. berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itu Ya mana diciptakan Allah air. menciptakan air mana? Mana? Udah, Dia menciptakannya. kita ladeni orang gila aja. Penting kita dengar. Mana dalilnya? Mana? Mana Memang dalilnya? itu ayatnya. Enggak ada di situ diciptakan ada air. air. Hanya bagaimana? cakrawala diciptakan untuk memisahkan air. Parah. Kau Itulah sudah pakai kitabnya cakrawala Yahudi. itu air. Kau Itu sudah gunakan air, kitabnya Yahudi cakrawala tambah isin itu lagi. Sudah salah adalah pula. Air. Alamak, Siapa bilang? pakai kitabnya agama Cakrawala lain tapi itu salah pula adalah kau. Air. Bukan Cakrawala adalah air. Ya kan Lucu tulang ya. air dia. Lucu. Sekarang tanya ke Quran ya. Makanya lucu. Katakan dulu. Lucu. Nah, sekarang kembali ke tema yang tadi terkait Paulus itu sangat benci kepada Yesus sampai Paulus memfitnah Yesus itu mati secara sadis terkutuk di atas tiang salib. Tuh bahas tuh. Siapa yang firman? Takas Al-Araf ayat 157. Jadi teman-teman, dulu kita tanya dulu, dia percaya nggak menjil? Loh, Iya. itu surat kabar punyamu tertulis Kenapa kau kayak nggak gitu. standar dari situ?
Lah, saya justru bertanya kepada saudara, kenapa Paulus itu sangat benci kepada Yesus? Makanya Lucu kamu ente buka ini. maskermu biar kami ketawa kami di sini. Kenapa bola? Kau Oscar, saya ketahuan saya nyata. Kau nggak bisa diskusi Kok ini, jadi kau penghujat penghujat? kau. Kok jadi saya penghujat? Saya bertanya, kenapa Paulus Mau kami putar video-video lama? Yesus? Siapa bilang dia Kenapa benci? Paulus Itu dia bilang dia memuji penuh Yesus? berdosa. Bang Kepas ini Itu turunkan pertanyaan aja. Itu saya dia lu. bilang penuh Host, berdosa. turunin Pertanyaan separuh, saya, turunin separuh yang nggak kondisif, turunin Zuma, biar sekarang Tadi kita baik-baik Quranmu kita, gimana? saudara. Turunkan aja semua ini. Orang Ini kayak ini pasar ini. tidak ada, mereka tidak punya kompetensi untuk membahas Bible. Iya, sekarang kita tanya ke Kau tanya Quran, kau bacakan ayatnya. Kau baca ayatnya Al-Quran kalau kau tanya ke saya. Biar saya jelaskan. Kau baca ayatnya. Jangan kau baca terjemahan. terjemahnya salah, itu salah. Eh? Diam dulu. Diam dulu. Nah sekarang kalian Cuma, berapa orang ini? 1, 2, 4 Ini orang. ngomong sama Bang Hodo. Bang Hodo saja, Bang Hodo. Iya Bang Hodo. Yang lain turunkan. Yang lain turunkan aja. Halo Hodo, biarkan kenapa aja di Yesus situ, itu? Ya, begini, Kenapa kita Paulus itu? debat ya, Kenapa Juma. Paulus memfitnah Yesus? Itu pertanyaan saya. Coba tunjukkan ayatnya di fitnah dulu, baru kami kita bahas. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu Menurut fitnah yang kami sangat yang keji. percaya Kristen, kami percaya kepada Yesus, tidak pernah mengerti tentang ada Paulus memfitnah. Ini kan berita dari kamu. Ya, Coba jelaskan. itu dia Gimana mengatakan ayatnya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Itu kan kutuk karena tafsir Kristen. kamu. Tafsir Loh, kamu kok terlalu jadi tafsir jauh. saya? Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa yang terkutuk di situ? Dia siapa? Yang digantung di siang salib itu siapa? Yang terkutuk itu? Jadi kamu mengenal Ada apa? Kamu mau mengenal Yesus? Biar saya jelaskan. Silakan, saya bertanya loh. Saya bertanya kenapa Jawab ya. Diam, Paulus kamu diam memfitnah di situ dulu. Yesus? Kamu diam. Silakan. Yesus itu firman Allah, ya. Firman yang menyatakan keinginan Allah itu. Karena begini semua. Nanti kita Kok lari ke situ? Ya, sabar dulu. Saya bertanya apa? Poinnya, Kok lari ke poinnya. situ? Zuma. Semua Telepon manusia Edis di suruh kami ke sini berdosa. deh. Mau Apa? diskusi Kenapa nggak? ilmu dari mana lah? Mau Ilmu diskusi dari nggak? mana lagi kau dapatkan itu? Roma 5 nomor 12 ya? Karangan Kau Paulus nggak itu yang kau mengenal pakai. tentang Yesus. Saya ajarkan dulu Yesus. Siapa? Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Di mana ada dua? Yesus anak Maria. Yesus Yesus anak Kristus. Maria. Bang Juma, Yes. dengarkan dulu. Yesus anak Maria. Kamu pakai Ya ayat. makanya saudara ayat. kita Jangan congol kau di situ. tentukan tadi tentang fitnah itu loh. Kenapa lagi Kalau kemana-mana? yang dibantah-bantah selesai nanti Bang Juma ngomong. Boleh? Iya tapi pertanyaan saya apa? Bang Sijo, ini kita nggak bisa diskusi sama dia ini. Dia yang mencari panggung. Ya. Biarkan Nggak apa-apa, tadi biarin Bang aja. Hodo ngomong. Biarin Apa aja. cari panggung? Enggak salah itu. Bang Hudo, Enggak salah kau bilang saya cari panggung, enggak salah. Bang Hudo, Enggak salah. begini, Bang salah. Hudo, Mana ada saja saat orang Bang ini. Suma kasih pertanyaan, Bang Hudo jawab harus Ah, pakai data gitu. juga. Iya, Ya satu-satu gitu tadi dong. ngomong. Kenapa Paulus sangat membenci Yesus sampai dia memfitnah yang tak ada hingga-hingganya, tak terbatas. Silakan. Di mana ayatnya? Galatia 3. Paulus Ya. menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Silakan. Dari Begini. mana Paulus dapat ilmu itu? Kalau kami sampaikan, kamu terima? Kau sampaikan kalau masuk akal saya terima, kalau tidak saya bukan Kristen. Itu Kristen itu. Diam dulu Bang Kau Juma. berarti Kristen. Oh. Puji Tuhan. Ya. Kalau Kristen iya, apapun diterima, yang penting di Bang gereja. Juma diam dulu. Aduh, ini nggak bisa Iya, silakan. diskusi, Bang Jo. Saya nanti ngomong sepatah kata pun dia motong ini. Udah saya mute dia. Silakan jelaskan. Ya. Jawab. Yesus mati di kayu salib itu mengalahkan kutuk, Jemaah. Ya. Pada zaman dahulu, ya, banyak manusia berdosa dan mati di kayu salib. Jadi dengan penghapusan dosa dia harus menghapuskan kutuk dari kutuk. Dia harus mati di kayu salib dengan keinginan dia, bukan keinginan manusia. Ambil lu Ya. buatan.
ambil nubuatan Iya. dari kitab Musa ulangan 21 sampai Iya. ayat 20. Dia ini adalah nubuatan. Ya. Udah dongengnya udah. Dengar dulu. Di Belum. muka bumi ini cuma semua orang berdosa, Bima. Kenapa? Perkawinan nggak benar, pembunuhan, razam, kutuk itulah diubah melalui Yesus. Maka dia mengajari mengasihi. Sekarang orang Kristen tidak mengenal mati di kayu salib lagi. Kami aja percaya di Yesus. Jadi kalau wajar kalau kamu mempunyai tafsir sendiri, itu hal itu adalah kepentingan kamu sendiri. Di muka bumi ini, mayoritas Kristen tetap percaya dia itu adalah yang menghapus kutuk. Jadi begini Bang Sijo, kita nggak bisa berdebat sama Juma. Saya sudah sering kali ikuti video dia. Wajar dia tampil di sini ya. Cari panggung pula kau bilang. Kalau saya ini orang kayak gini, ini Bang Juma pemuja. Ya, Justru saya naik ke sini ingin tahu kenapa Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Tapi Kamu jawab apa? Jawabanmu apa? saya sudah jawab. Sudah kan? Apa yang kau jelaskan? Apa? Kau cuman menjual Dengar kekristenanmu. dulu, Yang saya Bang. tanya. Kau dengar dulu. Emosi Kenal dia. kau? Apa kenal Emosi kau? dia. Giliran saya. Kamu diam. Turunkan aja. Jadi puasa sibuk kau Giliran, cerita. giliran saya, saudara. Jangan emosi. Silakan. Giliran guru. Sebelum Bang Juma dengar. Guru. Bang Juma ngomong, dengar ya. Ya. Ini tadi kan Bang Juma bertanya sama kami ya kan. Tapi udah jawab sama Bang Hodo ya kan. Ya. Nah, itu diterima atau tidak diterima, Bang? Itu kembali kepada kita masing-masing. Sekarang Ya ini giliran Abang. makanya Sekarang giliran apa? giliran saya. Iya, makanya Anda diam atau Anda turun. Kan gini. Hostnya turun. Nah, gini. Bercanda. Jadi begini Saudara Hodo. Saya kan bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus sebagai manusia yang terkutuk di atas tiang salib? Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Barang siapa yang jika ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa Paulus memfitnah dia? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan Elohim mengutuknya. Silakan. Kembali lagi saya tanya, standar apa yang kamu angkatkan narasi bahwasannya Yesus itu beranggapan kamu itu adalah mati di kayu kutuk? Ya itu Galatia 3 nomor 13 itu loh. Maka saya tanya, kau percaya Injil nggak? Lah, saya tidak percaya, tapi Paulus telah memfitnah Yesus. Kenapa Jadi dia aneh ya. Paulus itu kamu percaya coba? Loh, kok saya percaya? Dia sedang memfitnah Yesus, mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk karena Kristen. Itu fitnah. Itu kan Anda. Loh, itu fitnah. Sekarang kalau bukan fitnah, tolong tunjukkan apa dasarnya Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Ya. Ayo. Silakan. Begini Juma, Bang Sijo, saya mohon Bang maaf. Jo. Juma ini nggak bisa kita diskusi. Bang Dia Jo. nggak mau mendengar tentang Ini firman. Pak Bang Indo. Hudo ya Bang gantian Indo. lagi. Bang Ganti Indo minta ini apa itu? siapa? Ya, silakan Apa? Marames. Ini Juma ini dimanapun kabar baik nggak boleh dengar. Dia tertutup hatinya. Naikkan Bang Sijo, ada yang naik, ada yang mau naik itu. Bentar dulu, bentar. Ini kan Bang Juma bertanya kan, mau tahu kan? Mau tahu, mau Jadi kalau polemis. abang mau tahu, Iya. biar Iya. dijelaskan. Kita kan Apa yang dijelaskannya? Apa yang dijelaskan? Saya bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Boleh saya Apa tanggapi? dosa yang Yesus Bang pernah Juma, lakukan? Bang Juma. Apa dosa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati hingga ia dikutuk oleh Elohim? Silakan. Nah, itu kan Silakan. pertanyaan Bang Juma kan. Oke, Nah, saya tanggapi ya. ini Bang Rames mau jawab. Ini datanya Bang Suma. Bang Suma bawakan di Galatia nih.
ya kan? Di Galatia 3 kan? Nah, Bang Iya. Suma comot dari ayat ini. 13. Ya Iya. kan? Sedangkan Betul. ayatnya mulai dari ayat berapa nih? Satu lah. Dari ayat 1 kan? Nah, di sini Iya. kita temukan bahwa di sini Yesus tidak berdosa. Ya kan? Nah, Yesus tidak berdosa, tapi bagus. dia menanggung kutuk kita, ya kan? Hah? Nah, kalau di sini pun Paulus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tapi dia menanggung kutuk kita. Berarti yang berdosa itu yang kita, Bang Suma. Nah, kalau Bang Suma apa dosa ingin kita? mengatakan, Apa dosa kita? kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa Paulus mengatakan Yesus terkutuk karena dosa, nah, Bang Suma yang harus tunjukkan bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Seharusnya begitu, Bang Suma. Itu Silakan, itu Bang Suma. dalilnya. Sebab ada tertulis. Terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, sekarang Ini, pertanyaan Bang saya, Suma. tertulis di mana? Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Yang Bang Tertulis Juma di mana? nubuatan. Enggak, Paulusnya yang mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Itu kan nubuatan, Bang. Ya justru itu saya tanya, tertulis di Iya, mana? tertulis di Ulangan 21 ayat 23. Itu pintar. Sekarang Anda baca Ulangan 21. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati hingga dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang sebagai orang Muslim, saya bertanya kepada kalian, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jawab. Jangan nangis barengan. Oke, saya jawab silakan. ya. Ya. Nah, Tadi udah diterima kan tentang nubuatannya kan? yang harusnya dikutuk itu kan kita yang berdosa, Bang Suma. Loh kok jadi kita belum hidup Iya. kok sudah dikutuk? Di mana Iya, kan? dalilnya? Yang harus terkutuk Di itu mana? kita. Di mana? Tolong Nah, dalilnya kasih saya. Tadi di Tolong. Galatia, saya bacakannya. Ini tolong dilihat. Iya, tolong dalilnya mana? Di mana kita melakukan dosa sementara kita belum hadir di bumi? Gini. Bentar dulu, bentar. Bentar, Bang Rames. Bentar. Sebenarnya Bang Juma mau bertanya, mau menerima jawaban kan? Kalau jawabannya masuk akal dan berdata, pasti saya terima. Emang satu pun gak masuk akal? Enggak masuk akal lah. Dosa apa yang kita lakukan? Kita belum lahir, kita sudah punya dosa. Itu ilmu dari mana? Jadi Di mana Tuhan? sebagaimana penjelasan dalam Kristen, sementara Abang Islam bertanya kepada kami, Abang nggak menerima gitu. Saya minta dalil dong. Masa nggak ada dalil? Kalian Tapi mengatakan, itu kan udah dikasih dalilnya. mana dalilnya kalau kita ini punya dosa sebelum kita ada di bumi? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengutuk keturunan Adam? Mana dalilnya? Mana Galatia dalilnya 3, Adam mewariskan dosa kepada Tuhan, kepada keturunannya? Ayat 11. Mana dalilnya? Tadi kan Bang Suma bawa Coba. di Galatia Coba. 3 Mana dalilnya? ayat 10 sampai Nggak 11. ada. Saya Itu sudah tunjukkan. kalian bikin sendiri karena doktrin dan dogma dari gereja. Mana dalilnya, saudara? Mana? Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada Galatia keturunannya? Mana Jawabkan aja ini dalilnya? makin kalian. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Mana dalilnya kalau kita ini diwarisi dosa dari Tuhan? Dalilnya dari Tuhan mana? Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kita ini keturunan Adam kan? Apa? Iya memang kita, siapa bilang kita yang keturunan cuplis? Tapi dosa yang diwariskan kepada kita itu mana dalilnya? Kalau Adam jatuh dalam dosa, kita kan nggak berdosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu, saudara. Yehezkiel 18 Anda baca, Tuhan tidak menghukum manusia ayah karena dosa anaknya. Begitu juga. Terus kan kami menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami. Yehezkiel 18 bukan kitab Anda rupanya. Iya, kami kan jelaskan. Bagus.
Saudara saya minta dalil di mana Adam mewariskan dosa kepada kita. Mana dalilnya? Di mute itu, buka mute-nya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Tadi saya sudah kasih dalilnya Bang Suma, makanya lihat di layar. Mana? Itu di Mana layar, coba dalilnya? Galatia 3. Galatia 3. Ya, itu pengakuan Paulus. Yang saya minta firman Tidak ada Tuhannya. seorang manusia pun dibenarkan di hadapan Allah. Bentar. Ya. Kalau satu pun data yang kami bawa abang nggak terima, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan. Sebentar. Tuhan Kalau Bang mengatakan Suma- di Galatia di Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya itu diberkati. Mana dalilnya Adam keturunannya dikutuk? Abang tahu kita berbeda. Iya, minimal Anda sama dengan Bible yang Anda ambil dari agama orang. Kan dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Iya, mana dalilnya kalau Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bang Rames. Itu perkataan Paulus. Kalian sudah Jadi menuhankan nggak mau Paulus terima, rupanya. turunkan aja. Nggak mau terima. Jangan takut. Saya minta dalil Tuhan mengatakan dosamu diwariskan kepada keturunanmu. Mana dalilnya? Kita sampaikan Ya mau didengar sama Juma, silahkan. Ya, mau dibantah. Ada dalilnya enggak? Ya, ada. Itu boleh kamu nanti baca di Kejadian 2. Tunjukkan. Mulai di Kejadian 2 ayat 8, itu Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, yang dikutuk di situ siapa? yang dikutuk Nomor 14-nya yang dikutuk. dikutuk Yang tanah. dikutuk di nomor 14-nya siapa? Yang dikutuk tanah, bukan si Adam. Tanah yang dikutuk. Tanah yang dikutuk. Dengarkan itu. Tanah yang dikutuk. Nomor 14-nya yang dikutuk adalah ular. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Tunjukkan di mana Adam dikutuk ayatnya. Jatuh ke dalam dosa, sudah selesai. Di mana? Asal Di mana? mulanya dosa dari mana? Di mana Adam Karena dikutuk? buah terlarang. Keturunannya dikutuk. Orang mengetahui tentang hal yang buruk dan yang jahat. Proses dari itulah terjadi. Ya, mana kutukan Apa Tuhan yang kepada kami Adam? Mana? paparkan itu, kamu itu nggak terima, silakan. Ya, saya minta dalil loh. Jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda ngarang-ngarang berarti Kristen ini agak mengarang. Itu Dalilnya terserah di kamu. mana tertulis? Dari dahulu. Di mana tertulis kami dalilnya itu sudah Adam dikatakan dan mengarang. keturunannya dikutuk? Dengar dulu. Mana? Kami ini berbicara dengan konteks Alkitab. Kamu nggak terima, silakan. Kami kan sudah jelas. Nah, justru saya minta dalil konteks dari Bible. Kau baca di Kejadian Aneh. 3, manusia jatuh ke dalam dosa, itu jelas. Ya. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa di situ? Yang dikutukkan tanah. Ya tanah. Terus kenapa kita yang menanggung dosa? Iya, karena pada mulanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dulu dia kita kan sudah menjelaskan. Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati Tuhan. Kenapa jadi dikutuk? Tadi Tertulis di situ diberkati kok jadi kutuk. Kembali kepada penciptaan tadi. Penciptaan Kita sudah tadi jelas. itu sudah bagus. Kenapa Asal kalian dosa ini itu demen masih kali sudah kalian itu terjelaskan sama diwarisi si dosa? Oh, dia dengar, silakan. Satu-satunya manusia konyol yang menginginkan diwarisi dosa itu kalian, kan lucu. Itu paham kalian salah. Cuma Mana dalilnya? Kan udah dijelaskan menurut kekristenan Iya, kan dijelaskan. Oh, berarti Kristen ini hanya ngarang-ngarang aja gitu. ya kau baca lah di Kejadian 2. Ya, kalau tidak ngarang mana dalilnya? Kejadian 3 ayat 1. Kau juga emo, kau turunkan. Tahu Dikasih sekali kau. datanya. Kau tidak mau masuk surga rupanya. Bikin kali masuk neraka ini, sutek, turunkan. Lalu kalau saya turun, siapa yang ngajarin kalian kebenaran? Siapa? Juma, kami seluruh dunia Juma, jangan kau atur tentang iman kami ya. Kami Bukan, saya tidak ngatur iman saudara. Saya minta dalil kamu saudara. jangan menjengkali iman kami, oke? Diam dulu, diam. Jangan Bang Jo, abang atur sila, Bang lebih Jo. tahu. Oke. Saya minta dalil. Buka mute-nya. Itu kan dikasih dalilnya. Buka mute-nya. Mana dalilnya? Ini Galatia. Sudah jadi Tuhan rupanya Paulus. Diam dulu, Bang Rames, buka mute-nya. Saya mengasihi kalian loh. Ya kami juga mengasihi Bang Juma. Ya kalau mengasihi ajarkan saya yang baik. Ya Bang Juma. bertobat.
di Iya, Roma, mana? Bertobat apa? Jadi apa kalau di Roma saya 5, bertobat apa? Jadinya jadi Kristen di, gitu. Enak di aja. Roma 5, di Roma 5, Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus. Saya tidak mau tahu, yang saya inginkan Tuhan. di Roma Tuhan 5 bukan Paulus. ayat 17 sampai 18. Iya, saya tahu, saya ngerti. Nggak terima Jika gimana jika lah oleh bisa kita lanjut dosa, diskusinya bang. Paulus Itu ini orang- berkata berdasarkan firman Tuhan rupanya. Bang Juma diam dulu. Iya, Bang iya. Juma diam Nah, dulu. kalau begitu kita bahas tentang Paulus, Bang Sumaya. Iya, biar Paulus supaya kemana-mana. Enggak usah Bang kemana-mana. Bang Suma Saya minta tidak dalil tadi. Bang Suma mengucap yang lagi lompat ya. dari tadi. Kita balik topik ya. Loh, Host, ini mau loncat lagi ke buatin- Paulus dia kan? buatin topik tentang Paulus. Dia supaya Bang Suma, nanti kita bahas kitab surat-surat Paulus, dia nggak percaya. Jadi kita harus tuntaskan Paulus dulu berarti. Ya, Siapa tuntas. Paulus menurut Yesus? Paulus dulu, Paulus. Udah. Kamu terangkan Oke, dulu ya. siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Kaku langsung, Jadi- stres, depresi, Begini, kain-kain. Bang Suma. Jelaskan. Sebentar, Coba, Bang Suma. silakan. Bang Suma, kita melihat Paulus itu dia mendengarkan suara, ya kan? Sama seperti Musa yang di atas Gunung Sinai, itu tertulis di dalam Kejadian, kitab Keluaran pasalnya. Siapa Paulus Bentar. menurut Yesus? Sebentar. Nggak usah. Bang Juma. Bang Suma sabar. Produk Bang Suma. gagal kalian jual. Saya Sebentar tanya dulu. siapa Paulus ini menurut Kalau begini Yesus? kan nggak sampai-sampai ini. Iya, kayak mana Anda menjual produk gagal? Bagaimana dulu mau sampai bentar, diam dulu siapa bentar. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut kalian, menurut Yesus. Jawab. Diam dulu bentar. Silakan saudara, terangkan siapa Paulus ini menurut Yesus. Saya ingin dengar, silakan. Oke, diam dulu, diam. Ya, apa perlu saya catat? Bang Rames tadi ya. Nah, saya catat ya, siapa Paulus menurut Yesus. Diam. Silakan Bang Iya, Rames. ini saya catat. Itu Jangan dulu itu ganggu ya, jangan dulu ganggu. Sebentar ya. Sama seperti Nabi Musa, dia juga mendengarkan suara, yaitu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Musa mendengarkan suara dari mendengarkan suara sehingga Musa bisa mengerti bahasa itu dan dia bisa membalas. Istilahnya ada percakapan di sana. Nah, begitupun Rasul Paulus, jika kita telusuri sebentar, saya akan carikan datanya. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana juga Paulus mendengarkan suara. Nah, kalau kita telusuri kepada Musa, Tuhan memberikan tanda penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kesaksian kepada Musa, yaitu tongkatnya menjadi ular dan tongkat itu mengalahkan para penyihir Firaun, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, begitupun Paulus sebagai tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Di sana seorang penyihir menjadi buta saat berhadapan dengan Paulus. Nah, saya ingin tahu kalau Bang Suma bagaimana? Silakan Bang Suma. Oke, saya bertanya siapa Paulus ini menurut Yesus. Kenapa larinya ke sana? Kalau Nabi Musa itu memang dia dipilih oleh Elohim, Keluaran 7 nomor 1. Memang dia dipilih. Paulus siapa yang pilih dia? Yesus aja tidak pernah mengucapkan satu kata pun tentang Paulus terkait dengan kerasulannya. Sambungkan Bang Juma. Sambungkan dengan Bang Rames tadi dulu. Iya, kalau Nabi Musa itu memang Tuhan yang pilih, Keluaran 7 nomor 1. Sedangkan Paulus ini tidak dipilih oleh Yesus. Makanya saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Tapi Kalau kau bilang tidak kita dipilih palsu. oleh Yesus, kalau tidak dipilih oleh Yesus, kenapa dia berjumpa di Damsyik dengan Paulus? Lah itu bukan Yesus anak Maria yang ditemui. Jadi siapa yang berbicara itu? Ya Mesias palsu dong. Siapa Mesias palsu itu? Iblis, siapa lagi? Oh, jadi iblis yang berjumpa dengan Paulus. Iya iyalah Sebentar. dah. Gimana? Kalau host Buktinya di mana? Sebentar. Buktinya?
Kalau Dengar, Paulus, suruh diam dulu Paulus temanmu. adalah- Biar saya jelaskan untuk memberikan bukti. Biarkan dulu bang. Oke, baik. Yesus di dalam di Bukit Zaitun Kok bersama begitu? dengan Ini Paulus. iya, kan Anda minta Kalau bukti Paulus toh? dengan Yesus, Paulus dengan Yesus itu aja bahas. Yang Iya, saya Anda ingin katakan bahwa Anda ingin Yesuslah buktikan. yang berjumpa dengan Paulus di Saya akan buktikan bahwa itu bukan Yesus. Di mana Yesus di Bukit Zaitun? Kau tunjukkan ayatnya. Matius 24 nomor 3. Buka Bang Sijo. Ada nggak Yesus di Bukit Zaitun? Matius berapa? Matius 24 nomor 3. Kalian ini lucu-lucu. Lucu teman-teman Kristen kini. Lucu, imut-imut, ndak paham Bible. 24 berapa? Nomor tolu. Tolu mah. Apa? Yesus ditanyai. Duduk di atas bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya. Jangan dulu ngomong. Kenapa orang ini kayak cacing kepanasan dari tadi? Dengar dulu. Kayak belut listrik Ketika abang kita ini. Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa di sini jawabannya? Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab di data nomor 27, 29 dan 30 serta 31. Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Matius 24 ayat 3. Sementara tadi kita meminta jawaban bahwa Paulus berjumpa dengan iblis. Mana ini jawabannya? Ini dalilnya. Makanya tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang, diam dulu. Anak balau diam. Anak balau diam. Baca nomor 23-nya, Bang. Baca nomor Ini 23. tadi salah. Apa? Ini tadi salah. Tidak salah. Kan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan tanda kedatanganku, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kan berbicara tentang akhir zaman, Bang. Itu berbicara tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus yang dimaksud untuk kedua kalinya, itu kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua manusia. Terus Yesus mengatakan di data nomor 23-nya apa? Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila itu salah satu sudah ada, itulah tanda-tandanya kita harus bersiap-siap. Iya, berarti kalau tidak ada tanda itu, yang datang bukan Yesus. Itu kata Yesus. Salam host. Biar saya yang hadapi Zuma host. Silakan. Gitu saudara. Zuma. Oke. Makanya di data nomor 23, data 23. Jadi Sebentar host, biarkan host. Ada Host, Mesias biarkan. di sini, ada Mesias di sana. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi Jangan kamu kira percaya. yang mendatangi Paulus itu bukan Yesus? Oke, kita buka data ya Zuma ya. Ketika Kita buka kemudian, data. sabar dulu, sabar dulu, sok jagoan kali. Ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun? Percaya atau jangan percaya? Diam. Apakah Yesus di situ datang waktu bertemu di Damsyik? Kita buka ya. Kita buka ya. lagi. Kita buka. Apakah Yesus datang ke dunia waktu di Damsyik? Saya Kita buka. ulang lagi. Saya Ya, ulang lagi. Kita buka. Sebentar, Ya, kamu jangan. Bang Cuma. Ya, Bang kamu Cuma, kalau bertanya, kalau dijawab. Pertanyaan saya, Oke, percaya saya atau jangan bukakan. percaya? Apakah Yesus datang ke dunia waktu bertemu di Damsyik ya? Silakan. Kita Lalu buka, siapa kita buka. yang datang? Kita buka. Lalu siapa yang Kamu datang? jangan memelintirkan Alkitab. Iya. Lalu siapa yang datang? Yang datang Yesus, tapi Yesus tidak datang ke dunia. Terjawab Dia sudah. tidak datang ke dunia secara langsung. Makanya sebentar saya buka. Kamu jangan kejang-kejang. Ayo beri saya kesempatan ya. Beri saya kesempatan ngomong ya, Zuma ya. Kita buktikan kamu melintir Alkitab terus. Oke? Kita buktikan ya. Silakan. Ya.
dalam perjalanannya ke Damsyik, kita lihat nih ya, apakah Yesus di bumi bertemu dengan Paulus? Dia datang ke dunia. Nih, kita buka. Nih, siapakah engkau? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, bukan di dunia, dari langit, ya, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Di sini pertanyaan ini Saulus belum tahu. Siapakah engkau? Tuhan, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga, karena suara itu dari langit. Suara itu tidak pernah ada di bumi. Suara itu dari Perintah langit. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Percaya Yesus atau ya, jangan kita jangan bukan seperti itu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Apakah dia di depan Saulus? Tidak Apakah ada dia di depan dikatakan Saulus? seperti itu. Tidak ada dikatakan begitu. Terus bagaimana? Enggak ada Dengerin. dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu bisa Yesus- mengatakan, kamu Yesus hanya mengatakan. dengerin. Kenapa? Gantian Kenapa kita, kejang-kejang gantian. kamu? Kejang-kejang. Gantian, Bukan gantian. sebentar, Gantian sebentar. kita. Gantian, Sebentar, gantian. saya belum Kau diam, selesai. diam. Saya Diam. belum selesai. Kok suruh diam? Diam. Saya belum selesai. Kok kamu diam? Ini giliran Kok- saya ngomong. Host, saya belum selesai loh, host. Host, saya belum Giliran selesai. saya host. ngomong. Giliran Host, saya belum giliran selesai. Saya sedang membela kekristenan yang dipelintir Zuma. pula di Gombal orang. Dengarkan Ya. dulu, biar selesaikan dulu Lihat, abang itu. Suma mulai kekhawatiran nih. Ini bahkan dia ketahuan memelintir Alkitab. Ribut dia, Oke, mulai kita buka takut ya. dia. Iya. Nih, di mana? Di mana tertulis bahwa Saulus sehingga dikatakan, lihat ya, dikatakan ya di ayat ke-8-nya, tolong bersering saya, host. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Bahkan Saulus saat melihat cahaya itu, dia menutup matanya. Suara itu tidak ada di depannya karena orang-orang yang ada di depan Saulus saat itu tidak pernah melihat Yesus. Tetapi suara itu datang dari langit berupa cahaya, bukan berupa anak manusia yang datang ke dunia. Kamu jangan memelintir Alkitab. Kalau kamu bilang di situ Yesus datang menemui Saulus, di mana datanya? Tidak ada di situ tertulis. Silakan. Baik. Sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya apa? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Iya. Jawab. Tetapi apakah saat itu Mesias turun ke bumi? Enggak ada Iya. tetapi. Apakah Saulus saat itu turun saat Tidak itu? ada, Apakah nggak Saulus usah bukan bertambah gitu? narasi. Kalau Jangan begitu bertambah Saulus, narasi. Jangan sok keras lah, kalau santai begitu aja, Juma. Saulus, kalau Jangan begitu Saulus, kamu apakah tambah Saulus narasi. melihat Mesias di sana? Yesus Apakah yang Saulus melihat mengatakan apa? Mesias di mana? Yesus yang Saulus mengatakan hanya apa? mendengar Jika suara. ada Saulus, orang iya. mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apakah di mana? Hei. Di mana dikatakan Coba, Saulus coba. melihat? Di mana dikatakan Sekarang Saulus pertanyaan melihat? saya. Yesus Coba di yang mana? mengatakan Di mana percaya atau dikatakan jangan Saulus percaya? melihat? Di mana dikatakan? Apabila Emang harus ada percaya orang kalau dia berkata melihat? Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya. Jawab. Di mana dikatakan Saulus melihat? Pertanyaan saya. Percaya Saya atau sudah jangan jawab percaya? dari tadi. Saya Percaya sudah atau jawab jangan dari tadi. percaya? Jangan percaya jika melihat. Siapa yang mulai itu? Rukat. Oh, mulai lagi. Yang ini kecil ini, nggak kedengeran ini. Kalau punya aku tadi karena belum digedein.
Oh, coba. Udah lanjut aja Pak Ustadz. Udah, wah. Kebakaran kembali. Kamu ditemui Paulus, tetapi Paulus mendengar suara dari Malampir yang ditemui. Malampir. Dengar ya, Zuma. Yang ditemui. Yesus Sebentar Pak Trisula, mengatakan, sebentar Pak Trisula. jadi apabila ada orang yang